Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen kompensasi, bab kompensasi tunjangan dan pelengkap. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sadia. Perkenalkan, nama saya Pita Sari. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia Sandi. Perkenalkan, nama saya Rohma Pujaningrum. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arum Purwati. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh atau mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Menurut Shimamura, kompensasi adalah apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Fungsi kompensasi. Menurut Martoyo 1994, fungsi kompensasi adalah yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi. Sebagai bagian dari manajemen SDM, Martoyo 1994 berpendapat bahwa tujuan kompensasi adalah yang pertama, penemuan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi, jenis, dan peranan kompensasi tunjangan. Menurut Dessler, tunjangan atau benefits adalah menggambarkan satu bagian penting dari setiap upah karyawan sebagai semua pembayaran keuangan tidak langsung yang diterima seorang karyawan untuk melanjutkan pekerjaannya dengan perusahaan. Tunjangan-tunjangan umumnya tersedia bagi semua karyawan sebuah perusahaan dan meliputi hal-hal seperti waktu cuti yang dibayar, asuransi jiwa, dan kesehatan, dan fasilitas pengasuhan anak. Dessler 1998. Menurut Handoko 2001, tunjangan merupakan bentuk kompensasi pelengkap atau sering disebut dengan fringe benefits, adalah untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket benefit dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan. Benefit dan pelayanan tersebut merupakan kompensasi tidak langsung atau indirect compensation. Tunjangan juga merupakan bentuk kompensasi tidak langsung atau indirect compensation, yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentunya pemberian kompensasi ini tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Ini menurut Sofiyandi 2008. Namun menurut Perwira 2020, tunjangan merupakan salah satu bentuk kompensasi yang didapatkan oleh karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi atas kinerja yang telah dilakukannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tunjangan. Berdasarkan sifatnya, ada dua macam tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan dalam suatu waktu yang sama dalam pembayaran upah pokok yang dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi atau produktivitas tertentu. Contoh jenis tunjangan tetapnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan makan. Untuk sebagian perusahaan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran untuk tunjangan makannya. Selanjutnya ada tunjangan yang lainnya juga. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja. Contohnya tunjangan tidak tetap ini adalah tunjangan transport, kehadiran, shift, perumahan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah peranan dari kompensasi tunjangan. Tunjangan yang dapat diatur secara taktis, dapat membantu timbulnya keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemilik. Selain itu, tunjangan yang menarik juga berperan dalam usaha merekrut tenaga yang berprestasi. Karena tenaga yang berprestasi menginginkan tunjangan yang tinggi. Peranan tunjangan yang lain adalah untuk mempertahankan tenaga yang berprestasi. Tunjangan merupakan kompensasi tidak langsung atau indirect compensation yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan yang diharapkan
akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan untuk menarik calon karyawan agar bergabung ke dalam organisasi dan mempertahankan karyawan agar tetap bekerja. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kompensasi tunjangan. Menurut Shimamura, pada tahun 1997, tunjangan digunakan untuk membantu organisasi memenuhi satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan moral karyawan. Yang kedua, memotivasi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, memikat karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengurangi perputaran karyawan. Yang keenam, menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. Yang ketujuh, menggunakan kompensasi secara lebih baik. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan karyawan. Yang kesembilan, mempertahankan posisi yang menguntungkan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di kalangan karyawan. Sedangkan menurut Filippo pada tahun 1990, tujuan utama dari tunjangan karyawan adalah untuk membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Dengan pemberian tunjangan bagi karyawan yang diterapkan dengan tepat dalam suatu perusahaan dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Di antara manfaat yang diperoleh dari diberikannya tunjangan karyawan adalah: yang pertama, penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang kedua, memperbaiki semangat dan kesetiaan karyawan. Yang ketiga, menurunkan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Yang keempat, memperbaiki hubungan masyarakat. Yang kelima, mengurangi pengaruh organisasi, baik yang ada maupun yang potensial. Dan yang terakhir, mengurangi campur tangan pemerintah dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap atau kompensasi fringe benefit bisa menjadi alternatif sistem kompensasi yang diberikan sebagai balas jasa atau pengabdian karyawan tersebut, yang dapat diwujudkan dalam pemberian fasilitas-fasilitas kepada karyawan dan bisa juga disebut sebagai kompensasi tambahan. Pengertian kompensasi pelengkap atau fringe benefit adalah salah satu komponen dari sistem kompensasi, yaitu berupa kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan organisasi yang baru ini diperhitungkan. Definisi kompensasi pelengkap menurut para ahli. Menurut Priyansa dan Suwanto pada tahun 2014 mengatakan bahwa kompensasi pelengkap adalah kompensasi di luar gaji dan upah atau kompensasi secara tidak langsung yang diberikan dalam bentuk program-program pelayanan dan kesejahteraan karyawan yang dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja bagi karyawan. Yang kedua, menurut Hasibuan tahun 2017 mengatakan bahwa pengertian kompensasi fringe benefit adalah kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, musola, olahraga, dan dharma wisata. Yang terakhir, sedangkan menurut Priyansa dan Suwanto pada tahun 2014 mengatakan bahwa yang menjadi ukuran untuk kompensasi pelengkap menyatakan bahwa dapat dijadikan untuk menilai kompensasi pelengkap adalah jaminan sosial, jasa-jasa kepegawaian, dan yang asuransi tenaga kerja. Jenis-jenis kompensasi pelengkap. Yang ke-1, tunjangan antara lain berbentuk pensiun, pesangon, tunjangan kesehatan, serta asuransi kecelakaan kerja. Yang kedua, pelayanan yang meliputi majalah, sarana olahraga, perayaan hari raya, serta program sosial lainnya. Dengan kata lain, jenis tunjangan dan pelayanan dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, jaminan rasa aman karyawan employee security. Yang kedua, gaji dan upah yang dibayar pada saat karyawan tidak bekerja atau pay for time not worked. Yang ketiga, bonus dan penghargaan, bonuses and rewards. Dan yang terakhir, program pelayanan atau service program. Beberapa keuntungan atau manfaat yang didapat organisasi dengan pemberian kompensasi pelengkap kepada karyawannya antara lain seperti peningkatan semangat kerja dan kesetiaan, penurunan turnover karyawan dan absensi, pengurangan kelelahan, pengurangan pengaruh serikat buruh pekerja, hubungan masyarakat yang lebih baik, pemuasan kebutuhan karyawan, meminimalkan biaya kerja lembur, dan yang terakhir mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah.
Manfaat kompensasi pelengkap. Beberapa keuntungan atau manfaat yang didapat organisasi dengan pemberian kompensasi pelengkap kepada karyawannya diantaranya adalah: yang pertama, peningkatan semangat kerja dan kesetiaan; yang kedua, penurunan turnover karyawan dan absensi; yang ketiga, pengurangan kelelahan; yang keempat, pengurangan pengaruh serikat buruh atau pekerja; yang kelima, hubungan masyarakat; yang enam, pemuasan kebutuhan karyawan; yang ketujuh, meminimalkan biaya kerja lembur; dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Kesimpulannya, dengan adanya program tunjangan bagi karyawan diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan pada karyawan sehingga menimbulkan disiplin yang tinggi. Karena dengan disiplin yang tinggi berarti karyawan akan sadar dan bersedia bekerja dalam kondisi yang baik, bersungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati melaksanakan tugas-tugasnya. Peningkatan kedisiplinan sehingga mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Pentingnya program tunjangan karyawan yang diberikan kepada karyawan dalam rangka peningkatan disiplin kerja karyawan yang dikemukakan Hasibuan 2001-182, yaitu pemberian tunjangan bagi karyawan dengan menunjang kesejahteraan karyawan yang juga akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal terhadap perusahaan sehingga labor turnover relatif rendah. Dengan adanya tunjangan terhadap karyawan, maka mereka akan lebih tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan ketenangan tersebut diharapkan para karyawan akan lebih disiplin dan lebih produktif dalam bekerja. Saran, kompensasi sangatlah penting bagi perusahaan. Maka dari itu, kompensasi harus sangat diperhatikan oleh perusahaan sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkannya, yaitu balas jasa berupa kompensasi intensif dengan sistem prosedur yang adil dan sama-sama memberikan keuntungan kepada perusahaan maupun kepada karyawannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila penjelasan dari kami kurang, kami meminta maaf dan kami berterima kasih kepada sumber-sumber yang telah kami kutip untuk menyelesaikan materi ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.